Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin muslimat, alhamdulillah kita malam ini sudah melaksanakan puasa Ramadan ya. Kita 11 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, para jemaah, calon-calon penghuni surga. Judul ceramah singkat ini adalah 3 faktor penyelamat. Ini tulisan yang ada di buku saya yang judulnya 55 ajakan kebaikan setebal 541 halaman. Buku jilid pertama yang kedua judulnya berhijrah sepanjang waktu, tebalnya 480 halaman. 3 faktor penyelamat. Setiap manusia pasti mendambakan keselamatan baik di dunia apalagi di akhirat yang abadi. Setiap ba'da sholat fardu, seorang musolli, kita ini orang yang sholat disebut musolli, biasanya selalu membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah keselamatan. Wa minka salam, dari engkau keselamatan. Wa ilaika yaqudu salam, kembalinya kepada engkau juga keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami ya Allah dalam keselamatan. Apa yang Rabbana bisalam wa adkhilna jannatan dan salam, masukkanlah kami ke dalam surga kampung keselamatan. Tabaraka yang selalu kita baca. Jadi oleh karena itu maka setelah memanjatkan doa dengan penuh khusyuk dan tawadhu, maka setelah pentingnya adalah berikhtiar atau berusaha yang maksimal dengan sungguh-sungguh agar keselamatan dapat diraih. Doa tapi dengan ikhtiar. Dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amr, Rasulullah SAW ditanya begini, "Qultu ya Rasulullah." Uqbah bin Amr berkata, aku berkata, kata Uqbah bin Amr, wahai Rasulullah, man najah, apakah keselamatan itu? Qala, beliau menjawab, 1, amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu demi selamat. Yang kedua, wa yasaka baituka, lapangkanlah rumahmu. Yang ketiga, wa bikin ala khotinaka, tangisilah dosamu. Itu jawab Rasulullah.
Dalam hadis yang singkat tersebut terkandung makna yang sangat dalam bahwa untuk meraih keselamatan, menghindari bahaya dan kekacauan, paling tidak ada 3 perkara. Jadi judulnya 3 faktor keselamatan. Faktor pertama, menjaga lisan. Jangan ngomong sembarangan. Menjaga dan memelihara lisan agar tidak sembarangan bicara. Lidah tidak bertulang. Sebuah ungkapan agar kita hati-hati dalam bicara. Diam itu emas. Peribahasa. Tak sedikit orang yang bahkan hobinya mengumbar omongan yang menyakitkan orang lain yang akibatnya sangat fatal. Berbicara adalah melakukan komunikasi dengan manusia atau berhubungan nas, termasuk etika atau akhlak yang harus dijaga dengan sebagainya dalam bicara. Maka mulut comberan yang tidak terjaga akan terus membekas pada diri orang yang jadi sasaran pembicaraan. Mental atau harga diri seorang anak akan jatuh gara-gara ucapan orang tua atau guru yang tidak patuh. Bahkan seringkali ketika si anak nanti setelah dewasa cenderung akan berbuat seperti orang tuanya itu. Suami istri dengan mudah bisa bercerai karena ucapan-ucapan yang menyakitkan satu sama lain. Seorang pemimpin atau pejabat bisa tersungkur dari singgasananya yang empuk gara-gara mengobrol mulutnya di sembarang waktu dan tempat. Bahkan 2 negara bisa berperang satu sama lain karena masing-masing pemimpinnya memanas-manasi situasi dengan omongan yang menyengat. Perang dengan senjatanya selalu diawasi dengan perang kata-kata, lalu sering mengusik atau persona non grata perwakilan masing-masing. Sudah amat banyak manusia yang terjerumus ke jurang kenistaan gara-gara tidak bisa menjaga lidah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna aksara khotoya ibnu Adam fi lisani. Inna aksara khotoya. Sesungguhnya kesalahan yang paling besar terjadi pada anak Adam itu karena lisannya, kekecewaan, kesalahan, kebahayaan karena lillah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 77 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan perkataan yang teguh. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa, akan menerima semua amal ibadahmu, mengampuni dosamu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Sungguh dia mendapat keberuntungan yang besar. Dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar, Rasul bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ialah disebut muslim dia karena dia selalu menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau liyasmut. Kalau enggak bisa berkata baik, ya. Kedua, dari tadi pertama yang kedua sekarang lapangkanlah rumahmu. Setelah tangisilah dosamu, yang kedua lapangkanlah rumahmu.
Jadi ada dua faktor. Rumah merupakan tempat tinggal, bukan semata-mata sebuah bangunan biasa. Anggota keluarga mungkin saja pergi kemana-mana, tetapi sesudah urusannya selesai, mereka mesti kembali ke rumah masing-masing. Jangan sampai rumah hanya sekedar tempat singgah, tempat untuk berganti pakaian dan tidur. Tidak terjadi komunikasi yang intensif antara anggota keluarga. Tidak ada keakraban di sana. Lapangkanlah rumahmu, bukan luaskanlah rumahmu. Sebab rumah yang luas belum tentu penghuninya merasa lapang. Sebaliknya rumah yang sempit belum tentu juga penghuninya merasa sempit, tetapi mereka bisa bersalah. Konon orang barat punya semboyan, my home is my castle. Rumahku istanaku. Boleh saja kita juga semboyan seperti itu. Memang merupakan semboyan yang cukup indah. Diharapkan walaupun rumahnya tidak seperti istana, tetapi para penghuninya merasa seperti di dalam istana. Rumah dalam Islam adalah tempat berteduh, tempat terwujudnya suasana sakinah yang disempurnakan dalam mawaddah dan rahmah yang disabdakan Rasulullah, baiti jannati, indah sekali rumahku surga. Jadi kalau orang lain rumahku istanaku, rumahku surga. Rumahku surga tidak sekedar istana. Bila struktur sebuah bangunan, ini bangunan terdiri dari fondasi bawah, dinding, atap, lantai, maka rumah yang bersuasana surga itu, jadi kalau bangunan fisik seperti ini, kalau bayi jannah itu fondasinya iman yang kokoh. Ya, dengan iman yang kokoh bayi jannah. Dengan iman yang kokoh dari semua anggota keluarga, maka rumah yang lapang dan bersuasana surgawi akan bisa dirasakan oleh semua penghuninya. Karena apapun yang akan menimpa keluarga tersebut akan diterima dengan baik. Bila mendapat nikmat bersyukur, bila mendapat musibah bersabar. Rumah yang dilandasi oleh iman yang kokoh akan selalu mampu mengatasi berbagai badai yang menimpa semua penghuni. Dua, tiang atau pilarnya, kalau dalam rumah baiknya nanti, tiang atau pilarnya adalah ibadah, wabil khusus sholat. Rasul bersabda, hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Jadi tiangnya itu sholat, pilarnya. Perlu digarisbawahi bahwa rumah yang lapang yang bersuasana surga adalah rumah yang penghuninya taat melaksanakan sholat 5 waktu, senang baca Quran serta ibadah lainnya. Tidak mesti rumahnya luas seperti istana. Banyak keluarga yang rumahnya lapang dengan halaman luas membentang, dihiasi bunga-bunga yang selalu berkembang, permadaninya selalu terkembang, makanan selalu terhidang, ada udang, ada rendang, ada pindang. Maklum istrinya orang Padang, namanya Endang, suaminya bernama Bambang, kelahiran Malang. Hartanya tidak terbilang, kerja di bank, kemana-mana naik pesawat terbang. Namun rumah tangganya gersang karena tidak pernah sembahyang. Nauzubillah. Banyak keluarga muslim yang ketika nikah mahar atau mas kawinnya Al-Quran dan alat perlengkapan sholat, tetapi sesudah itu tidak pernah dibaca dan tidak pernah digunakan untuk sholat.
hanya sekedar buat pajangan, padahal mereka menginginkan anak keturunannya soleh dan soleh. Tiga, dindingnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, artinya rumah bersuasana surga akan bisa terwujud dengan baik bila para penghuninya memiliki akhlak yang mulia. Bila iman dan sholat telah lebih banyak berkaitan dengan hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah sang pencipta yang bersifat vertikal, maka akhlak banyak berkaitan dengan hablu minannas, hubungan horizontal antar sesama manusia. Sedikit lagi, rumah yang bersuasana surga dihuni oleh orang-orang yang soleh dan solehah, yang semua gerak dan tingkah lakunya selalu terukur sehingga tidak akan tergelincir untuk melakukan akhlak yang buruk, yang pada gilirannya akan berimbas kepada lingkungan sekitar. Hingga rumah sekitarnya akan bersuasana surga pula, berimbas pada rumah-rumah yang lain. Maka keberadaan mereka membawa manfaat sangat positif. Mereka punya semboyan atau moto, datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Saya dulu sering pindah-pindah rumah. Nah, saya punya motor ketika berkenalan dengan tetangga kamu, motornya itu datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Datangnya kita, hadirnya kita, tinggalnya kita di satu tempat, satu lingkungan menggenapkan. Perginya kita mengganjilkan orang lain sekitarnya. Ya, pintu dan jendelanya adalah sedekah. Rumah yang bersuasana surga dihuni oleh orang-orang yang bersedekah kepada sama, terutama kaum du'afa, orang-orang yang lemah yang memerlukan bantuan orang lain. Dengan sedekah akan menjalin silaturahim dan persaudaraan yang intens antara si kaya dan si miskin. Rumah yang bersuasana surga dihuni oleh orang-orang yang menyatu dengan lingkungannya, orang-orang yang sangat konsen dengan lingkungan sekitar, bahkan rumah tembok, bukan rumah tembok dengan pagar tinggi yang dihuni oleh anjing. Atapnya terakhir, atapnya adalah ridho Allah. Rumah yang bersuasana surga ialah rumah yang dihuni oleh orang-orang yang diridhoi Allah, meskipun senantiasa mencari, mereka pun senantiasa mencari ridho Allah. Harap dicatat dengan baik bahwa sesungguhnya esensi tujuan hidup orang muslim itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap gerak dan langkahnya, apakah yang bersifat ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan sebagainya, selalu dilandasi oleh nawaitu, niat karena Allah, guna meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita selesaikan ibadah Ramadan ini hingga tuntas sampai ketemu dengan Idul Fitri yang akan datang. Kita bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.